Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahu alazim. Para santri, siswa-siswi SMKN 1 Celengkrang yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman maupun nikmat Islam, sehingga kita semua masih bisa berkumpul di ruangan ini yang insyaallah ruangan yang penuh berkah, ya. Dan juga bersama-sama dalam melaksanakan pesantren Ramadan ini. Bersama-sama kita menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, anak-anakku sekalian, materi pada hari ini yakni kita akan membahas tafsiran dari ayat yang dibacakan Bapak tadi di dalam mukadimah, yaitu ayat surat Al-Baqarah 183, ya, yaitu ayat-ayat mengenai puasa. Nah, di sini Bapak juga sudah menyediakan PowerPoint, ya. Nah, mangga di next. Untuk materi pada hari ini, ya, dapat kita ketahui bersama bahwasannya bulan Ramadan ini, ya, kita harus tahu dulu apa sih itu bulan Ramadan, ya. Sebelum kita melaksanakan, kita harus tahu dulu minimal apa itu bulan suci Ramadan itu, ya. Nah, itu dijelaskan dalam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah 185, bisa dilihat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadana allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi bahwasannya bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang baik dan yang batil, ya. Jadi Al-Quran ini sebagai pedoman kita, gitu. Nah, dari pedoman ini, dari ayat di sini bisa kita pahami bahwasannya bulan Ramadan ini seharusnya kita prioritaskan untuk melakukan ibadah yang berkaitan dengan Al-Quran. Apa itu ibadahnya? Baik itu membaca, baik itu mentadaburi, baik itu menghafal, ya. Jadi Al-Quran ini bukan hanya sekedar yang sebuah kitab yang diturunkan yang sudah aja kita biarkan, gitu. Padahal Al-Quran ini petunjuk hidup kita, bagaimana caranya kita selamat di dunia ini. Semuanya ada di dalam Al-Quran, gitu. Dan Al-Quran ini merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, gitu, ya.
Dan patokannya ada di sini. Jadi jangan sampai waktu Ramadan kita disia-siakan, malah lebih banyak mainnya, malah banyak tidurnya. Justru yang harus diprioritaskan itu yang membaca Al-Qur'annya, yang mengamalkannya, menghafalkannya, itu luar biasa, ya. Tapi jika kita misalkan sulit untuk menghafal, minimal kita membacanya. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Bapak sebelumnya, membaca Al-Quran itu Masya Allah, ganjarannya luar biasa. Hitungannya huruf, bukan berkata, gitu, ya. Dimana satu hurufnya bernilai berapa? Ada yang tahu? 10 kebaikan. Tinggal kalian kali. Itu 10 kebaikan hari-hari biasa. Bulan Ramadan dikali lipat, bahkan 100 hingga 700 kali lipat. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim tah. Hitung berapa huruf, kalikan 100. Masya Allah, luar biasa, ya. Jadi jangan sia-siakan, manfaatkan dengan membaca Al-Quran, gitu, ya. Nah, sebenarnya Ramadan itu bulannya bulan Al-Quran. Jadi kita harus menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Minimal kita niat untuk membacanya, gitu, ya. Bagus, syukur-syukur dipahami, dibaca, ditadaburi, serta diamalkan. Masya Allah, insya Allah hidup kita kedepannya akan lebih tenang, ya. Oke, sebelum adanya pengertian ini, ada ayat yang mengawali pengertian dari bulan Ramadan ini. Next. Nah, yaitu apa perintah Allah terkait Ramadan? Itu di ayat 183, ya, yang tadi dibacakan di mukadimah. Di mana artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, itu. Ini mulainya dari sini sebenarnya puasa Ramadan itu. Ya. Jadi perintahnya dari Allah langsung. Perintahnya dari Allah langsung. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini, dari perkata-perkata bagaimana kita memaknainya, maksudnya itu apa? Apa sih maksud dari Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, gitu, ya. Oke. Next, kita kupas tuntas. Dari kata yang pertama bisa dilihat, ya. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang beriman. Ya. Kata ini penuh dengan kasih sayang, dengan cinta, ya. Cinta seorang Tuhan kepada hambanya, ya. Masya Allah, kasih sayang Allah itu luar biasa, ya, tiada batas. Beda dengan cinta manusia, ya, yang penuh dengan harapan palsu, kan, kalau kita berharap lebih. Tapi cintanya Allah tiada batas, gitu, ya. Mengucapkannya pun hai, wahai orang-orang yang beriman. Bagaimana panggilan kita ke orang yang kita cintai? Kan penuh dengan lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, bukan begitu? Ya. Nah, jadi dari lafaz ini kita ketahui bahwasannya lafaz ini merupakan masuk kategori ayat Madaniyah, yaitu ayat yang diturunkan di Madinah. Beda halnya ketika awal ayatnya ya ayuhan nas, gitu. Ya ayuhan nas itu merupakan ayat Makkiyah yang diturunkan di Makkah. Nah, Imam At-Tabari menyatakan bahwa maksud dari ayat ini, ya, jadi wahai orang yang beriman kepada Allah, gitu, dan Rasulnya, membenarkan keduanya dan mengikrarkan keimanan kepada keduanya. Mengikrarkan kepada keduanya itu mengikrarkan kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya, bahwa dia percaya, gitu. Orang-orang beriman itu di situ, ya. Dan dari ayat ini juga kita bisa memahami bahwasanya ada keterkaitan antara keimanan, ya, antara keimanan dan puasa. Itu ada keterkaitan, ya.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya di awal kalimat ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman. Gitu. Kenapa bukan ya ayyuhan nas gitu? Kenapa bukan hai manusia? Kenapa harus orang-orang yang beriman gitu? Nah, itu ada maksud tertentu dari Allah. Oke. Next. Nah, lalu apakah iman itu? Nah, iman dalam secara bahasa itu artinya percaya, ya, atau membenarkan. Itu dapat kita pahami, ya, kita sudah belajar sebelumnya. Jadi percaya. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Di mana yang artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Gitu. Paham nggak dari ayat ini? Ya, paham nggak? Ini Allah yang berkata, ya, kamu itu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, ya, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Jadi tidak ada paksaan dalam mempercayai Allah, itu nggak ada paksaan. Itu datangnya dari naluri manusia, ya. Dalam beragama Islam pun Nabi dalam dakwahnya tidak pernah memaksa untuk masuk Islam, gitu. Jadi yang namanya orang beriman itu tidak ada paksaan. Dia timbul dari hatinya, yakin dengan sepenuh hati bahwasanya Tuhannya adalah Allah dan Muhammad adalah sebagai rasulnya, sebagai utusannya. Seperti itu, ya. Nah, itu iman. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan secara detail apakah iman itu. Dikatakan bahwasanya al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri wa khairihi wa syarrihi minallah. Itu. Jadi bahwasannya iman itu adalah engkau mengimani Allah, ya, engkau mengimani Allah, tu'minu billahi wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, gitu. Dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya, para nabinya, gitu. Ya. Kemudian wal yaumil akhir, dan yakin adanya hari kiamat, ya. Wa tu'minu bil qadri, dan meyakini adanya ketentuan ataupun ketetapan takdir yang Allah berikan, baik itu takdir yang baik maupun yang buruk, wa khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Dan tadi yang terakhir Bapak ditambahkan minallah, itu semua datangnya dari Allah, itu takdir, ya. Nah, itu iman. Jadi iman itu kita meyakini sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Allah dan yang disampaikan oleh Nabi, gitu. Dan kita pun belajar apa yang namanya rukun iman, ya. Bahwasanya rukun iman itu ada berapa? Ada yang tahu? Masa nggak tahu? Rukun iman ada 6. Kada tong pahari jeung rukun Islam, ya. Rukun Islam seberapa? 5, ya. Oke. Selanjutnya, dari 6 poin tadi, ya, dari 6 poin itu, bahwasanya 6 poin yang harus kita imani, maka orang yang menyembah selain Allah, ya, terus juga yang melakukan ibadahnya secara setengah-setengah, gitu, ya, itu dipertanyakan kesempurnaan imannya. Dia mengaku dalam lisan, tapi dalam perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya, apalagi hatinya, gitu. Karena ucapan ini bisa saja berbohong, tapi hati tidak bisa berbohong. Perilaku bisa berbohong tidak? Tidak bisa, ya. Walaupun kita menutupi yang namanya perilaku, pasti ketahuan. Orang nggak bohong pasti ketahuan. Kamu mimiti nggak bohong mah, kelihatan grogi lah, ya, gempur lah, naon lah, kan gitu. Nah, dengan demikian, ya, jadi misalkan ada yang berkata, saya ini misalkan beriman tapi tidak sholat, gitu. Apakah pantas dikatakan beriman, gitu, ya?
Saya beriman tapi tidak bersedekah, tidak puasa, gitu. Tidak berzakat, ya. Apakah pantas dikatakan beriman? Yang penting mah hati kita bersih. Da cek saha. Da iman teh kudu dibuktikan jeung secara lahiriah oge. Misalkan punten-punten misalkan perempuan, pas saya belum siap berkerudung misalkan, saya belum siap berjilbab misalkan. Tapi hati saya sudah dijilbab. Siapa yang menjamin? Gitu. Tapi ingat, bukan berarti kita bisa menjudge seseorang perempuan yang belum berjilbab itu orang yang penuh dengan keburukan. Tidak bisa. Barangkali amalan ibadahnya lebih banyak dari kita. Barangkali tahajudnya lebih rajin dari kita. Hanya saja mungkin ya hatinya belum ditegakkan secara lahiriah. Menjudge tidak boleh. Kita menilai seseorang tidak boleh. Gitu ya. Karena yang bisa menilai hati seseorang hanya Allah. Gitu. Tapi dari kita hanya bisa mengingatkan bahwasanya iman itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi dari hati, perbuatan, dan juga perkataan harus sinkron, harus berkesinambungan, ya. Kemudian lanjut. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, di sini Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wajibnya qisas dan wasiat kepada orang-orang yang mukallaf pada ayat sebelumnya. Allah taala juga menyebutkan kewajiban puasa dan mewajibkannya kepada mereka. Tidak ada perselisihan pendapat mengenai wajibnya, gitu ya. Namun ketahuilah di awal perkembangan Islam, puasa ini sebenarnya belum diwajibkan, melainkan hanya dianjurkan. Itu pada awalnya dari pertama turun. Sebagaimana ditunjukkan oleh ayat, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskinin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasawmu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Nah, dalam ayat ini, barang siapa dari kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Jadi, waktu itu pemahamannya, puasanya itu dia berpuasa sebagaimana dia meninggalkan harinya. Misalkan dia dalam perjalanan 3 hari, ya puasanya dia cuma 3 hari gitu, ya waktu dulu, ya. Kemudian dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan puasa, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, kemudian dari ayat ini Ibnu Katsir menjelaskan dengan panjang lebar tentang masalah ini, kemudian menyatakan kesimpulannya, penghapusan hukum yang tadinya dianjurkan itu diwajibkan di ayat selanjutnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 185, ya. Jadi ini bahasannya rada berat. Jadi para semua jangan ngantuk, ya. Karena ini soal tafsir. Jadi saling menyambung antara ayat 183, 184, 185 gitu, ya. Jadi dulunya itu hanya sekedar dianjurkan, lalu diwajibkan ketika turunnya Al-Baqarah ayat 185, di mana ayatnya berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu hadir di bulan suci Ramadan, itu wajib baginya puasa. Nah, itu yang tadinya dianjurkan terus menjadi wajib hukumnya, ya. Jadi itu harus kita pahami. Nah, tahap kewajiban ibadah puasa ini itu berjalan dalam kondisi akidah umat muslim, ya, umat Islam waktu dulu.
Ketika itu Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizullah menyatakan kewajiban puasa ditunda hingga tahun kedua Hijriah. Ya, ketika para sahabat telah mantap dalam bertauhid dan dalam mengagungkan syiar Islam. Perpindahan hukum ini dilakukan secara bertahap karena awalnya mereka diberi pilihan untuk berpuasa atau tidak, namun tetap dianjurkan. Gitu. Ya. Jadi kita harus paham bahwasanya puasa ini kata kutiba alaikumusiyam itu telah dianjurkan, telah diperintahkan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya, sebelum umat Nabi Muhammad gitu, ya. Dan ketika sudah umat Nabi Muhammad pun tidak semuanya langsung sebulan penuh. Jadi hanya sekadar dianjurkan ketika sudah masuk Ramadan, ketika dia masuk perjalanan, dia batal berbuka itu boleh. Hanya saja berpuasanya patokannya sesuai dengan hari yang dia dibatalkannya. Gitu. Ya, bisa dipahami nih ya. Kemudian next, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tadi yang sudah Bapak sampaikan bahwasannya sebagaimana umat-umat sebelumnya pun sudah dianjurkan, baik sebelum umat Nabi Muhammad. Imam Al-Alusi dalam tafsir yang menjelaskan yang dimaksud orang-orang sebelum kalian adalah para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu sebenarnya sudah diperintahkan puasa itu sejak Nabi Adam alaihissalam. Tapi kan posisi Al-Quran belum turun, gitu. Ya, Al-Quran diturunkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi yang namanya Nabi Nabi Adam itu pernah bertemu langsung dengan Allah, gitu kan? Diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diperintahkannya langsung, gitu ya, kepada Nabi Adam langsung melalui malaikat Jibril, gitu. Nah, sebagaimana keumuman yang ditunjukkan dengan adanya isim mausul menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, yang dimaksud di sini adalah ahlul kitab. Menurut Al-Hasan As-Suddi Asy-Syami, yang dimaksud adalah kaum Nasrani. Ayat ini menunjukkan adanya penekanan hukum, ya, penambah semangat serta melagakan hati lawan bicara yaitu manusia. Itu ya. Karena suatu perkara yang sulit itu sudah menjadi hal yang umum dilakukan orang banyak akan menjadi hal yang biasa. Gitu. Ya. Seperti layaknya seorang anak kecil ketika ia berpuasa, ya, disuruh berpuasa yang ya tadinya belum biasa kan berat, ya enggak? Ya, makanya ada misalkan ketika SD, Pak, saya belajar puasa setengah hari, bagus, karena membiasakan, gitu, ya. Tapi harus dibiasakan sebelum dia balik. Ketika dia sudah balik, maka harus sudah full puasanya. Jangan dia mau sudah balik, ya. Biasanya rata-rata kelas berapa? Kelas 6 SD mungkin di zaman sekarang mah ya. Untuk kelas 6 SD ataupun kelas SMP, gitu ya. Posisi balik itu harus sudah full, ya. Makanya ketika nanti kalian menjadi orang tua, ketika punya anak, mengajarkannya ketika masih kecil sok diajar puasa, tapi jangan paksakan untuk puasa full seharian karena akan kaget, gitu. Ya, setengah hari bagus. Cuman dengan pembiasaan itu nanti dia akan lama-lama biasa, bisa sehari full penuh. Ya. Nah, kemudian adapun pemisahan puasa umat Muhammad dengan umat sebelumnya, yaitu baik berupa sama-sama wajib hukumnya atau sama waktu pelaksanaannya atau juga sama kadarnya. Jadi untuk secara syariat, ya, pelaksanaannya itu sama. Dari dulu sudah disampaikan oleh Allah kepada nabi umat-umat sebelumnya melalui para nabinya, pelaksanaannya sama ketika sebelum terbitnya fajar, gitu. Dan bukanya kapan? Ketika terbenamnya matahari, kan seperti itu, ya, mulainya sudah subuh dan bukanya pas maghrib. Itu syariatnya sama, pelaksananya sama, gitu. Ya, dari dulu itu sebenarnya sudah ada puasa, hanya saja mungkin porsinya yang beda, itu tadi seperti yang Bapak sampaikan di awal. Kemudian beberapa riwayat juga menyatakan nih bahwa puasa umat sebelum Muhammad disyariatkan puasa 3 hari setiap bulannya, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Terdapat riwayat dari Muadz, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas atau Qatadah Ad-Dahhak bin Muzahim yang menyatakan bahwa ibadah puasa awalnya hanya diwajibkan selama 3 hari setiap bulannya. Kemudian hal itu dinasah dengan disyariatkan puasa Ramadan. Dalam riwayat tersebut
terdapat tambahan bahwa kewajiban puasa 3 hari setiap bulan sudah ada sejak zaman Nabi Nuh hingga akhirnya dinasihati Allah Ta'ala dengan puasa Ramadan gitu ya. Jadi umat zaman dahulu mah sebenarnya puasa setiap bulan itu 3 hari ya. Puasa 3 hari setiap bulan itu sudah ada gitu. Tapi namanya bukan puasa Ramadan, puasa sunnah ya. Lalu dinasahkan oleh Allah bahwasanya dijadikan puasa Ramadan sebulan penuh itu. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, kata takwa ini adalah dalam Al-Quran memiliki beberapa makna harus kita pahami ya. Di antaranya ta'lil ataupun taroji indal mukhtab, dengan maka bahwasanya diwajibkan puasa agar orang berpuasa mencapai derajat takwa. Dengan makna taroji dapat kita artikan bahwa orang yang berpuasa berharap dengan perantaraan puasanya dia dapat menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi puasa ini sebagai media umat manusia ya, mengharapkan dengan adanya puasa dia menjadi seseorang yang bertakwa. Itu maksudnya ya. Sebagaimana Imam Al-Baghawi memperluas tafsir tersebut dengan penjelasan, maksudnya mudah-mudahan kalian bertakwa karena sebab puasa, karena puasa adalah wasilah menuju takwa. Sebab puasa dapat menundukkan nafsu dan mengalahkan syahwat. Sebagian ahli tafsir juga menyatakan bahwasannya agar kalian waspada terhadap syahwat yang muncul dari makanan, minuman, dan jima. Gitu, ya. Jadi puasa ini sebagai wasilah ya untuk seseorang menahan hawa nafsunya. Karena tidak dapat kita ketahui bersama, dapat kita rasakan bahwasannya dengan kita makan dan minum yang berlebihan itu akan menimbulkan rasa nafsu yang tidak terkontrol atau bahkan syahwat yang tidak terkontrol. Ya. Contoh, kita kebanyakan makan, efeknya apa? Ngantuk, males, ya, males gerak, kan gitu. Nah itu salah satu hal yang berdampak buruk dalam hal ibadah kita, gitu. Maka fungsi puasa itu di situ, ya, dan menahan syahwat, nafsu syahwat kita, gitu, ya, menjaga pandangan kita, ya, yang biasanya melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, terjaga matanya gitu ya. Saya sedang puasa, jadi melihat hal-hal yang baik gitu ya. Nah sekarang next, yang menjadi pertanyaan, kira-kira apa sih takwa itu? Ada yang tahu? Bisa dilihat ya. Jadi secara bahasa Arab ya, secara bahasa Arab takwa itu berasal dari kata ittaqa yattaqi, yang artinya berhati-hati, waspada, takut, gitu ya. Jadi bertakwa ini bertakwa dari maksiat, maksudnya adalah waspada dan takut terjerumus dari maksiat, ya. Tapi definisi takwa yang terindah adalah yang diungkapkan oleh Talq bin Habib Al-Annazi. Di sini disebutkan ada ya, al-amalu bi ta'atillah ala nurin minallah, raja'a thawabillah wa tarki ma'asillah ala nurin minallah, makhafatu azabillah. Takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan cahaya Allah. Gitu, ya. Mengharap ampunan Allah, meninggalkan maksiat dengan cahaya Allah, dan takut terhadap azab Allah. Nah, itu takwa yang indah, dalam definisi yang indah, luar biasa. Gitu, ya. Jadi takwa itu bukan hanya sekedar suatu hal yang sederhana, tapi hasilnya pun luar biasa kalau kita memaknainya secara luas, ya. Jadi mengamalkan kita pada Allah dengan cahaya Allah, mengharap ampunan Allah, meninggalkan maksiat dengan cahaya Allah, dan takut terhadap azab Allah, itu ya. Nah itulah yang dimaksud dengan orang bertakwa. Yang pada akhirnya tingkatan takwa adalah ihsan. Tingkatan yang paling tertinggi dari seorang manusia adalah ihsan,
Dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak takut. Jadi misalkan walaupun dia sendiri, dia merasa diawasi oleh Allah sehingga dalam kesendiriannya dia tidak terjerumus dalam maksiat. Nah, makanya hati-hati ketika seseorang lebih senang berdiam diri. Ya. Kalau orang berdiam diri, pikirannya tidak terkontrol, berfantasi, maka jatuhnya ke maksiat. Gitu. Tapi ketika dia sudah memiliki derajat ihsan, ya, senantiasa beribadah kepada Allah, hatinya sudah tertaut kepada Allah, ya, di tempat sepi pun, di tempat dia sendiri pun, dia senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, tidak terjerumus dalam maksiat. Gitu. Bisa dipahami sampai sini ya? Itu takwa. Oke. Next. Nah, jadi kaitan puasa sama takwa itu apa? Ya, kan pada dasarnya puasa itu tujuannya untuk takwa, betul ya? Nah, kaitannya yaitu orang berpuasa menjauhkan diri dari yang diharapkan oleh Allah berupa makan, minum, dan jima dan semisalnya. Ya, padahal jiwa manusia ini kecenderungan pada semua itu. Betul, ya. Kita butuh makan, butuh, ya. Tapi konsepnya gini, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, hidup untuk makan itu bahaya, ya. Yang ada kegiatan kita hanya makan, gitu. Yang pada akhirnya sudah berlebihan, timbullah penyakit seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, bahwasannya ketika segala makanan masuk ke dalam tubuh kita dan tidak terkontrol, gizinya tidak teratur, maka jatuhnya penyakit. Bisa kolesterol, diabetes kan, nauzubillah. Kemudian yang kedua itu kaitannya orang berpuasa melatih dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauhi hal-hal yang disukai oleh nafsunya. Padahal sebetulnya ia mampu untuk makan, untuk minum atau berjima tanpa diketahui orang, namun ia meninggalkannya karena sadar bahwasanya Allah mengawasinya. Nah gitu. Betul adanya. Kita mau makan, mau minum, bisa di bulan Ramadan, bisa banget kok, ya. Tapi ketika seorang mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ketakwaan Allah, maka dalam kondisi apapun dia, di kesempatan apapun dia bisa melakukan maksiat atau membatalkannya, ingat Allah senantiasa berada di sekitar kita. Gitu. Pengawasan Allah itu luar biasa. Kita tuh nggak bisa lepas dari pengawasan Allah. Di samping kanan kiri kita ada siapa? Ada malaikat. Malaikat siapa? Pencatat amal. Malaikat Raqib dan Atid. Amal baik dan buruk. Itu malaikat. Allah ngawasin langsung nggak? Ngawasin langsung. Ya. Bahwasanya kan Allah pernah berkata, sampaikanlah kepada hambaku bahwasanya aku itu sangat dekat. Gitu. Sangat dekat. Ada di sekitar kita. Seperti itu. Itu baru dua, Allah dan malaikat. Yang ketiga apa? Anggota tubuh kita. Ini mengawasi kita loh. Jangan salah. Kita bisa mengontrol sekarang. Gitu. Tapi ingat, dalam kubur, di akhirat, ini menjadi saksi segala amal perbuatan kita yang dilakukan selama di dunia. Gitu. Ya. Jadi pengawasannya luar biasa tuh ya. Kalau di dunia mungkin CCTV ya. Tapi pengawasan Allah itu tidak akan bisa lepas. Gitu. Ya. Pengawasan Allah, pengawasan malaikat, pengawasan anggota tubuh kita, ini jadi saksi. Jadi kalau kita mau berbuat maksiat, ingat, nggak akan bisa, gitu, ya. Dan sebaik-baiknya nasihat adalah nasihat kematian, gitu. Ingat selalu, kita umur kadang yang tahu, ingat mati, tidak menjamin kita yang masih muda diberi umur panjang, gitu, ya. Bagaimana cara, makanya Bapak menyarankan paling mudah kita mengingat Allah itu ketika kita mengingat kematian. Dengan kita mengingat kematian, insya Allah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka perbanyaklah gitu.
Kemudian yang ketiga kaitannya adalah puasa itu mempersempit gerak setan dalam aliran darah manusia sehingga pengaruh setan melemah. Akibatnya maksiat dapat dikurangi. Pernah mendengar istilah setan menggoda manusia itu melalui aliran darah? Pernah mendengar itu? Jangan salah. Setan menggoda manusia itu salah satunya masuk ke dalam aliran darah kita. Ya. Makanya mengapa kita dianjurkan mencari harta yang halal, bukan harta yang haram? Itu. Ketika harta yang haram yang kita dapat, lalu kita konsumsi, kita makan, itu akan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan, bagi tubuh kita. Gitu. Ya. Bisa dibuktikanlah oleh kalian nanti. Gitu, ketika kedewasa. Makanya Bapak berpesan, ketika nanti kita menjadi orang tua, jangan sampai kita memberi nafkah istri dan anak kita dari harta yang haram. Karena apa? Karena secara tidak langsung kita menyakiti istri dan anak kita, orang-orang yang kita sayangi, gitu. Ya. Nah itu, dari harta yang haram masuklah setan dalam aliran darah kita. Sehingga pada akhirnya walaupun dia sekuat apapun imannya, ketika yang dikonsumsi, yang dimakan adalah dari suatu hal yang haram, maka akan tidak menjadi berkah dalam hidupnya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Oke. Kemudian yang keempat kaitannya, puasa itu secara umum dapat memperbanyak ketaatan kepada Allah, dan ini merupakan tabiat orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, dengan puasa orang kaya merasakan perihnya rasa lapar, gitu. Sehingga ia akan lebih peduli pada orang-orang yang fakir, yang kekurangan, dan ini juga merupakan tabiat orang yang bertakwa. Nah itu. Jadi merasakan yang namanya susah itu seperti apa, indahnya berbagi itu seperti apa, ya. Jadi bagi kita yang mempunyai harta lebih, ya, misalkan melihat di sekitar kita masih banyak orang yang belum bisa makan, kita kasihlah, gitu. Toh pahala orang yang memberi makanan pada orang yang berpuasa itu pahalanya sama, gitu. Bapak pernah bicara bahwasannya kita memberikan makanan nih, misalkan si teman kita si A sedang puasa sunnah, ketika buka puasanya kita memberi makan kepada dia nggak punya uang misalkan untuk buka, kita beri makan, dimakan sama dia, pahala puasanya dia itu buat kita juga, masya Allah, luar biasa, ya. Jadi jangan sampai kita enggan untuk membantu saudara kita, orang-orang di sekitar kita. Nah itulah beberapa pemaparan dari Bapak mengenai tafsiran ayat puasa ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan dengan adanya tafsiran ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil nilai hakikat dari puasa itu. Berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah langsung melalui Al-Quran, ya. Oleh karenanya Bapak berpesan, yuk kita masih berada di Ramadan, jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan suci Ramadan ini. Kita tingkatkan ibadah kita, jangan sampai di hari-hari terakhir ibadah kita berkurang, justru harus semakin meningkat. Oke. Baik, kita semua itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf mungkin apabila ada kesalahan dari Bapak ataupun ada penyampaian kurang maksimal yang kurang dipahami. Kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah, mohon ridha kepada Allah, semua tangannya diangkat. Kita beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi al-awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radul tabarak ta'ala qul sahabati rasulullah ajma'in. Allahumma amin amin ya mujibah syahirin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalwajikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana binuril hidayati kama nawwarta arda bisamsikana bada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayani shighara
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Ya Allah, kami di sini semua berkumpul bermunajat kepadamu ya Allah, bermohon ridhamu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa bapak ibu guru kami ya Allah. Ya Allah, kami ini hamba yang lemah, hamba yang penuh hina, yang penuh dengan dosa serta kekhilafan ya Allah. Maka ampunilah kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, istiqomahkanlah kami untuk senantiasa memperbaiki taubat kami ya Allah. Kami tahu kami selama ini khilaf ya Allah akan perintahmu ya Allah, maka tunjukkanlah kami untuk senantiasa berada di jalanmu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Berilah kesehatan selalu kepada kami ya Allah, kepada kedua orang tua kami ya Allah, kepada bapak ibu guru kami ya Allah. Limpahkanlah rahmat serta rezekimu kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Berikanlah kasih sayangmu kepada kami ya Allah. Dan jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang penuh dengan keberkahan, rahmat serta karuniamu serta maghfirahmu ya Allah. Ya Allah, cahayailah, terangilah hati kami dengan cahayamu ya Allah, dengan senantiasa mengingat akan Engkau ya Allah, dan basahilah lisan kami untuk senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Izinkan kami ya Allah, izinkan kami di akhir hidup kami masih bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya Allah, sehingga kami wafat dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkahkanlah segala aktivitas kami Allah, lancarkanlah segala urusan kami Allah, dan jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan ibadah kami diterima oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Sami'un Basir, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon ya Allah, hanya kepadamu kami meminta ya Allah, hanya kepadamu kami memohon ampunanmu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.